Zakaria pasal 7 ayat 1-14. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa yang biasa dilakukan anak-anak kepada orang tua ketika mereka menginginkan sesuatu? Biasanya anak-anak mendadak baik dan rajin, membuatkan minuman kesukaan sang ayah, memijat punggung tanpa diminta, membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Mereka rela melakukannya demi melunakkan hati orang tua, supaya segala apa yang menjadi keinginannya dikabulkan. Saudara, hukum Allah mewajibkan orang Yahudi atau umat zaman itu berpuasa pada bulan ke-7, tepatnya pada hari raya pendamaian. Namun dalam perjalanan, mereka menambah sebuah puasa pada bulan kelima guna memperingati penghancuran bait suci oleh pasukan Nebukadnezar. Rupanya hal itu dilakukan untuk melunakkan hati Tuhan. Karena itu saudara, setelah mereka kembali dari tanah pembuangan, tinggal di tanah perjanjian, bahkan setelah bait suci dibangun kembali, mereka masih ingin tahu, apakah masih perlu meratapi kehancuran rumah Tuhan dengan berpuasa? Bahkan umat Yahudi di Betel pun mengutus Sarezer dan Regem-melech untuk menanyakan hal itu kepada imam-imam dan para nabi. Tapi malang, bukan memperoleh jawaban yang sesuai harapan, umat justru ditegur Tuhan. Bahkan Tuhan juga menolak puasa yang telah dilakukan umat
sekalipun itu sudah dilakukan selama 70 tahun. Mengapa saudara? Zakaria 7 ayat yang kelima. Ketika kamu berpuasa dan berkabung dalam bulan kelima dan ketujuh, selama 70 tahun dalam pembuangan, apakah kamu sungguh-sungguh berhasrat meninggalkan dosa-dosamu dan kembali kepadaku? Tidak, sama sekali tidak. Saudara, inilah yang menjadi penyebab Allah menolak puasa umatnya, karena mereka berpuasa bukan untuk merendahkan diri dan hidup dalam pertobatan, tetapi justru hanya untuk meratapi kejatuhan mereka, bukan meratapi dosa yang membuat mereka jatuh. Sehingga pada akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Babel. Jadi puasa mereka bukan untuk merendahkan diri, untuk meninggalkan dosa-dosa, untuk kembali kepada Allah. Namun puasa mereka hanya untuk melunakkan hati Allah. Inilah yang membuat kenapa Allah menegur mereka. Mereka memang berpuasa, nampak hidup dalam kesalehan. Namun Tuhan katakan dalam Zakaria 7 ayat yang ke-11, umatku keras kepala dan sama sekali tak mau mendengarkan. Mereka menyumbat telinga mereka supaya tidak mendengar. Karena sekalipun Allah sudah mengingatkan mereka untuk tidak menindas para janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang asing yang menetap di tengah-tengah umat, atau siapa saja yang dalam keadaan susah. Juga Allah mengingatkan supaya mereka tidak merencanakan yang jahat terhadap sesama. Umat tidak mau bertobat. Umat tidak mendengarkan kata Tuhan. Umat keras kepala, bahkan menyumbat telinga supaya tidak mendengar. Sehingga Tuhan pun bukan hanya menolak puasa yang mereka lakukan, namun dalam ayat yang ke-13 dikatakan, Aku tidak menjawab doa mereka, karena mereka pun tidak mendengarkan ketika aku berbicara. Saudara, Tuhan tidak menjawab doa umatnya. Tuhan tidak menjawab doa miliknya, karena umatnya pun tidak mendengarkan ketika Tuhan berbicara. Ini harus menjadi perenungan kita, saudaraku. Ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan permohonan, ketika kita menaikkan pergumulan, dan ternyata Tuhan tidak menjawab apa yang kita naikkan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, bisa jadi itu karena kita sendiri tidak pernah mendengarkan Tuhan ketika Tuhan berbicara melalui firman. Kita mungkin mengabaikan, bahkan melawan firman-Nya, sehingga tidak heran apabila Tuhan pun mengabaikan, bahkan melawan apa yang kita doakan. Mari kita introspeksi diri, saudara. Apakah kita selalu membuka telinga dan hati untuk setiap perkataan Tuhan? Atau sebenarnya kita banyak menyumbat dan menutup rapat-rapat telinga? Ketika kita menutup telinga terhadap firman-Nya, maka Tuhan pun akan menutup telinga terhadap segala doa-doa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, begitu keras firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Ketika kami berdoa, ketika kami menaikkan permohonan,
Dan ketika Tuhan tidak menjawab, terkadang kami berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Namun hari ini kami diingatkan Tuhan, ketika Engkau tidak menjawab doa kami, itu bisa jadi karena kami sendiri tidak pernah mendengarkan Tuhan. Ketika Engkau berbicara melalui firman, kami mengabaikan, bahkan kami melawan firman, sehingga tidak heran apabila Engkau pun juga mengabaikan, bahkan melawan apa yang kami doakan. Ampuni setiap kami Bapa, jikalau selama ini mungkin kami telah menutup telinga kami terhadap kebenaran dan firman, sehingga pada akhirnya Tuhan pun menutup telinga terhadap segala apa yang kami doakan. Ajarlah kami Bapa, supaya kami bisa membuka telinga kami, hati kami untuk setiap perkataan Tuhan, dan tidak membiarkan sumbatan-sumbatan itu menghalangi telinga kami untuk mendengar perkataan-Mu. Karena ketika kami menutup telinga terhadap firman, maka Tuhan pun akan menutup telinga terhadap segala apa yang kami doakan. Hari ini Bapa secara khusus berdoa untuk pertemuan daripada penatua kali yang ketiga. Kami bersyukur Bapa, penatua yang baru telah melakukan 2 pertemuan, diperlengkapi dengan firman, diperlengkapi dengan aturan, bahkan juga sudah dapat menentukan formasi daripada kemajelisan. Kiranya Tuhan menolong menyertai pertemuan hari ini, agar kami belajar menundukkan diri kami terhadap firman dan perkataan Tuhan, agar kami menyediakan hati kami untuk direformasi. Karena ketika kami sebagai seorang pemimpin tidak takut Tuhan, maka bagaimana dengan orang yang kami pimpin? Ketika kami sebagai pemimpin, kami berjalan tidak lurus, kami menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai dengan apa yang menyenangkan hati manusia, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan orang yang kami pimpin? Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk temu remaja pemuda, baik itu GKT maupun juga PGIS yang diadakan pada hari Rabu di GKT Rogo Jambi. Kiranya juga Tuhan menolong supaya segala sesuatunya Tuhan pimpin sertai, sehingga orang-orang muda terus dibentuk, terus dibekali oleh karena kebenaran Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang berpegang teguh kepada aturan, kepada firman, dan kepada ajaran. Demikian juga untuk pembinaan penatua wilayah yang diadakan pada hari Kamis 20 Juli ini di Hotel Ketapang Indah. Kiranya juga Tuhan menolong setiap penatua supaya kami belajar menundukkan diri kepada Tuhan, kepada firman, dan kepada aturan, sehingga kami berjalan memimpin gereja Tuhan sesuai dengan hati dan mau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.